Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 jurusan Ilmu Komputer C1 akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang praktik dan studi pendidikan. Di sini saya Muhammad Aditya Sabratama dengan NIM 2000360 bersama dua teman saya yaitu Kenalkan, saya Alivia Istifadila dengan NIM 2000049. Perkenalkan, nama saya Surya Alvin Mauludin, NIM 2001521. Langsung kita mulai saja. Yang pertama, praktik dan studi pendidikan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah praktik pendidikan, yang kedua adalah studi pendidikan, yang ketiga adalah hubungan praktik pendidikan dan studi pendidikan, yang keempat adalah implikasi studi pendidikan terhadap konsep pendidikan. Yang pertama, praktik pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan secara definisi, karakteristik, dan jenis-jenisnya. Yang pertama, definisi. Praktik pendidikan adalah kegiatan bersama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yaitu pendidik dan peserta, agar pihak lain, yaitu peserta didik, mencapai tujuan pendidikan serta perubahan tingkah laku. Contohnya, seorang guru sedang mengajarkan pelajaran matematika di kelas 10C. Yang kedua, misalnya Pak Dodi sedang melatih anaknya melakukan gerak atletik untuk persiapan ujian pelajaran olahraga, dan lain-lainnya. Selanjutnya, karakteristiknya. Yang pertama adalah penyelenggaraannya kemungkinan didorong oleh motif intrinsik, yaitu rasa kasih sayang pendidik atau guru atau dosen kepada peserta didiknya, dan motif ekstrinsiknya itu adalah mengikuti aturan pemerintah. Yang kedua adalah kegiatannya dilakukan oleh dua orang atau lebih yang isinya mengenai pembelajaran secara sengaja maupun tidak disengaja, dengan isinya itu menerapkan konsep atau teori pendidikan. Yang ketiga adalah tujuannya. Tujuannya adalah memfasilitasi pihak lain, yaitu peserta didik, untuk mencapai tujuan pendidikan dan perubahan tingkah laku. Lalu jenis-jenis praktik pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu adalah ada bentuk, berdasarkan bentuk, dan berdasarkan sifat. Yang pertama, berdasarkan bentuk dibagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama adalah pengajaran. Pengajaran adalah agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan. Yang kedua adalah latihan. Latihan ini supaya peserta didik menguasai keterampilan yang berhubungan dengan pendidikannya. Dan yang ketiga adalah bimbingan. Maksudnya bimbingan adalah agar peserta didik dapat melakukan atau melakukan keputusan secara mandiri. Nah, bentuk jenis yang kedua adalah sifat, berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada informal, formal, dan non-formal. Informal, yang pertama adalah informal. Informal adalah kegiatan praktik pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan keluarga atau masyarakat yang alamiah, tidak terorganisasi dan tidak sistematis. Contohnya itu pelaksanaan adat kebiasaan masyarakat setempat atau pergaulan di tempat kerja. Nah, yang kedua adalah formal. Maksudnya formal ini adalah kegiatan praktik pendidikan yang berlangsung dalam sekolah berjenjang, kayak SD, di SMP, di SMA, dan sekarang kuliah, yang dilakukan secara sadar, diniatkan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Misalnya, Pak Jenny sedang membimbing siswa kelas 8B agar siswanya dapat memecahkan soal matematika. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah non-formal. Maksudnya non-formal di sini adalah kegiatan praktik pendidikan yang berlangsung di luar keluarga dan sekolah, yang sengaja diniatkan untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, kursus menyetir mobil, atau kursus bahasa asing, ataupun bisa kursus pelajaran, tetapi bukan di sekolah, misalnya ada tempat les gitu. Yang kedua, bab kedua adalah studi pendidikan. Studi pendidikan, di sini saya akan menjelaskan secara definisi, karakteristiknya, dan jenis-jenisnya, seperti sebelumnya. Yang pertama, definisi. Definisi adalah kegiatan individual atau bersama
dengan tujuan memahami konsep pendidikan. Contohnya, membaca buku pelajaran individu, ataupun diskusi kelompok tentang pelajaran yang dilakukan, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah karakteristik studi pendidikan. Yang pertama, motif ekstrinsik, yaitu tuntutan kurikulum atau ada tugas dan lain-lain. Dan motif intrinsiknya adalah rasa ingin tahu. Maksudnya rasa ingin tahu itu rasa ingin tahu untuk memahami ilmu tertentu. Yang kedua adalah kegiatannya bisa dilakukan secara individual maupun bersama. Yang kegiatannya itu berisi mempelajari atau meneliti fenomena pendidikan dan merupakan upaya memahami atau menemukan sistem konsep pendidikan. Dan ketiga adalah ketujuannya. Tujuannya adalah memperluas dan memperdalam pemahaman tentang sistem konsep pendidikan. Jenis-jenis studi pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu cara kerja atau metodenya. Kedua adalah lingkup objeknya. Secara cara kerja atau metodenya, studi pendidikan ini dibagi menjadi pendidikan dan studi akademik pendidikan. Sedangkan jika sesuai dengan lingkup objeknya, studi pendidikan ini dibagi menjadi studi mikro pendidikan dan studi makro pendidikan. Selanjutnya adalah studi pendidikan berdasarkan cara kerjanya atau metodenya. Yang pertama adalah pendidikan. Definisinya adalah kegiatan mempelajari pendidikan melalui cara kerja awam atau cara kerja yang digunakan masyarakat pada umumnya. Karakteristiknya adalah caranya bersifat ilmiah, alamiah, kurang sistematis, dan kurang mendalam. Contohnya adalah perubahan kurikulum sekolah ataupun konsep penerimaan peserta didik dengan zonasi. Lalu, produknya adalah berupa fakta-fakta atau konsep yang belum tersusun sistematis mengenai pendidikan. Lalu, manfaatnya adalah menambah wawasan pendidikan dan juga tolak ukur petunjuk praktis pendidikan. Lalu, studi akademik pendidikan. Definisinya adalah kegiatan mempelajari pendidikan melalui cara kerja ilmuwan atau filsuf. Dengan karakteristiknya adalah studi ini dilakukan melalui kerja keras, berupa pengamatan atau berpikir secara sungguh-sungguh, sistematis, cermat, dan pengkajiannya secara mendalam. Contohnya adalah buku teori belajar tuntas atau Mastery Learning Theory yang diterbitkan pada tahun 1971 oleh James A. Block. Yang kedua adalah buku Models of Teaching yang dirilis pada tahun 1986 oleh Bruce Joyce dan Marcia Weil. Selanjutnya tentang jenis-jenis studi akademik pendidikan akan dijelaskan oleh Saudari Alivia. Studi ilmiah pendidikan. Definisi studi ilmiah pendidikan. Studi ilmiah pendidikan merupakan kegiatan mempelajari pendidikan yang dilakukan dengan menerapkan cara kerja ilmuwan atau menggunakan metode ilmiah. Studi ilmiah dapat berupa penelitian pendidikan, seminar pendidikan, dan diskusi pendidikan. Next, ada contoh-contoh studi ilmiah pendidikan. Yang pertama, ada contoh penelitian. Ibu Teni sedang melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah untuk Dasar. Yang kedua, ada contoh seminar. Seminar Nasional Pendidikan dengan tema Resurreksi Teori Pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam rangka studi dan praktik pendidikan. Dan yang ketiga, ada contoh diskusi. Diskusi panel tentang model pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan. Next, ada karakteristik studi ilmiah pendidikan. Studi ilmiah pendidikan memiliki 3 karakteristik. Yang pertama yaitu objek studi ilmiah pendidikan. Objek studi ilmiah pendidikan bersifat spesifik. Artinya, objek yang dipelajari oleh disiplin ilmu pengetahuan bukanlah seluruh aspek pendidikan, melainkan berkenaan dengan salah satu aspeknya saja. Maka, setiap cabang ilmu pendidikan memiliki objek studinya masing-masing. Contohnya, objek studi pedagogi, objek studi psikologi pendidikan, dan objek studi evaluasi. Yang kedua, ada tujuan studi ilmiah pendidikan.
Studi ilmiah pendidikan bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan secara rinci apa adanya tentang unsur-unsur dari aspek pendidikan yang menjadi aspek studinya. Dikenal sebagai tujuan yang bersifat deskriptif atau deskriptif analisis. Yang terakhir ada cara kerja studi ilmiah pendidikan. Studi ilmiah pendidikan dilaksanakan dengan bertolak pada asumsi. Selain bertolak dari suatu asumsi, karakteristik cara kerja studi ilmiah pendidikan adalah menggunakan pendekatan berpikir analisis. Maksudnya, bahwa cara kerja studi ilmiah dilakukan dengan mengurai apa yang menjadi objek studinya. Next, ada produk studi ilmiah pendidikan. Secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa produk studi ilmiah pendidikan adalah pendidikan sebagai wujud deskripsi memahami mengenai fenomena pendidikan sebagai objek studinya. Secara substansial, produk studi ilmiah pendidikan berupa konsep, prinsip, hukum, teori, dan sebagainya. Contoh konsep: siswa hasil belajar kewibawaan pendidikan sepanjang hayat. Contoh prinsip: prinsip pendidikan sepanjang hayat, yaitu keterpaduan horizontal, keterpaduan vertikal, dan lain-lain. Contoh hukum ada law of effect. Dan contoh teori ada teori belajar tuntas atau mastery learning theory. Next, ada manfaat hasil studi ilmiah pendidikan. Yang pertama, memperluas pemahaman tentang berbagai landasan ilmiah pendidikan, metode dan teknik melaksanakan pendidikan. Yang kedua, mengembangkan sikap kritis berkenaan dengan ketepatan atau kekeliruan serta keunggulan dan kelemahan tentang landasan ilmiah pendidikan, metode dan teknik pelaksanaan pendidikan. Yang ketiga, dapat membangun pola kerja sendiri mengenai pelaksanaan pendidikan. Yang keempat, melaksanakan pendidikan dengan mengacu kepada suatu landasan ilmiah, serta menerapkan metode dan teknik yang dipahami, dihayati, dan diyakini benar. Next, ada studi filsafati pendidikan. Studi filsafati pendidikan adalah kegiatan mempelajari pendidikan yang dilakukan dengan menerapkan cara kerja filsuf atau menggunakan metode berfilsafat. Next, ada contoh studi filsafati pendidikan. Yang pertama, Jean-Jacques Rousseau berfilsafat mengenai bagaimana seharusnya mendidik anak. Hasil filsafatnya ditulis dalam bentuk karya filsafat pendidikan berjudul Email or on Education tahun 1762. Yang kedua ada John Dewey berfilsafat mengenai pendidikan. Hasil filsafatnya ditulis dalam bentuk karya filsafat pendidikan berjudul Democracy and Education. Next, ada karakteristik studi filsafati pendidikan. Yang pertama, ada objek studi filsafati pendidikan. Berbeda dengan objek studi ilmiah pendidikan yang bersifat spesifik, objek studi filsafati pendidikan bersifat komprehensif mendasar. Artinya, bahwa filsafat pendidikan mempelajari seluruh unsur pada aspek pendidikan. Namun, meskipun demikian, dari keseluruhan unsur pendidikan tersebut hanya yang bersifat mendasar saja yang dipelajari. Yang kedua, ada tujuan studi filsafati pendidikan. Studi filsafati pendidikan bertujuan untuk menghasilkan sistem gagasan yang seharusnya atau yang ideal tentang unsur-unsur dari aspek pendidikan yang bersifat mendasar sebagai objek studinya. Karena itu, tujuan studi filsafati pendidikan dinyatakan bersifat normatif. Yang terakhir ada cara kerja studi filsafati pendidikan. Studi filsafati pendidikan tidak dilaksanakan dengan bertolak atau mengacu pada suatu asumsi, melainkan mulai dengan menguji asumsi. Next, ada produk studi filsafati pendidikan. Secara umum, dapat dinyatakan bahwa produk studi filsafati pendidikan adalah filsafat pendidikan sebagai wujud sistem gagasan atau sistem pikiran tentang pendidikan sebagai objek studinya. Filsafat pendidikan dihasilkan melalui studi filsafat pendidikan yang dilakukan berbagai filsuf dalam rentang waktu yang sangat panjang. Studi filsafati pendidikan menghasilkan berbagai aliran filsafat pendidikan yang secara keseluruhan membangun apa yang disebut filsafat pendidikan.
Sistem gagasan filsafat pendidikan selalu menunjukkan atau menjelaskan tentang apa yang dicita-citakan atau apa yang seharusnya. Next, ada manfaat hasil studi filsafati pendidikan. Yang pertama, memperluas pemahaman tentang berbagai gagasan filsafati dari berbagai aliran filsafat pendidikan sebagai landasan ideal pelaksanaan pendidikan. Yang kedua, mengembangkan sikap kritis berkenaan dengan ketepatan atau kekeliruan, serta keunggulan dan kelemahan tentang landasan filsafati pendidikan. Yang ketiga, dapat membangun filsafat pendidikan kita sendiri sebagai landasan ideal pelaksanaan pendidikan. Dan yang terakhir, melaksanakan pendidikan dengan mengacu kepada suatu landasan filsafati pendidikan yang difahami, dihayati, dan diyakini benar. Next, ada jenis-jenis studi pendidikan berdasarkan lingkup objek studinya. Yang pertama, ada studi mikropendidikan. Studi mikropendidikan adalah kegiatan mempelajari pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, baik berupa keluarga, sekolah, atau kelompok-kelompok sosial. Next, ada jenis-jenis studi mikropendidikan dalam keluarga diantaranya. Next, ada jenis-jenis studi mikropendidikan di dalam sekolah. Ada studi pendidikan anak usia dini, studi pendidikan sekolah dasar, studi pendidikan sekolah menengah pertama, studi pendidikan sekolah menengah atas, studi pendidikan sekolah menengah kejuruan, studi pendidikan akademi, studi pendidikan sekolah tinggi, studi pendidikan institut, dan studi pendidikan universitas. Yang terakhir ada jenis-jenis studi mikropendidikan dalam kelompok sosial. Dalam kelompok sosial dibagi menjadi dua, yaitu ada studi pendidikan dalam kelompok primer yang terdiri atas studi pendidikan dalam peer group, studi pendidikan dalam klub olahraga, studi pendidikan dalam kelompok jemaah, studi pendidikan dalam sanggar seni, dan studi pendidikan dalam kelompok belajar. Yang kedua ada studi pendidikan dalam kelompok sekunder atau organisasi yang terdiri atas studi pendidikan kader partai, studi pendidikan dalam perusahaan, studi pendidikan dalam organisasi kepemudaan, dan studi pendidikan dalam kematian. Next ada manfaat studi mikropendidikan. Yang pertama, memahami teori dan praktik pendidikan di berbagai satuan pendidikan. 2. Mengenali peranan-peranan dan tugas-tugas pendidikan pada satuan-satuan pendidikan. 3. Mengenali gagasan-gagasan dan cara kerja penanganan masalah pendidikan pada satuan-satuan pendidikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu studi makropendidikan. Yang pertama, definisi studi makropendidikan. Studi makropendidikan adalah kegiatan mempelajari pendidikan pada skala nasional dan atau skala internasional. Dari definisi tadi, studi makropendidikan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama, yang ruang lingkupnya nasional, dan yang kedua, yang ruang lingkupnya internasional. Nah, sekarang jenis yang pertama, yaitu studi makro berskala nasional. Studi makro berskala nasional ini terbagi lagi menjadi dua jenis. Yang pertama, studi pendidikan nasional dewasa ini. Dan yang kedua yaitu studi sejarah praktik pendidikan nasional. Kemudian, jenis yang kedua, yaitu studi makro berskala internasional. Studi makro berskala internasional ini juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, studi pendidikan luar negeri, atau biasa disebut Ausland Pedagogi. Yang kedua, studi pendidikan perbandingan, atau biasa disebut Komparatif Pedagogik. Yang selanjutnya yaitu manfaat studi makropendidikan. Apa sih manfaat dari studi makropendidikan itu? Yang pertama yaitu memahami teori dan praktik pendidikan dalam skala nasional dan atau internasional. Yang kedua, mengenali peranan-peranan serta tugas-tugas kependidikan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan nasional maupun internasional. Yang ketiga, mengenali gagasan-gagasan dan cara kerja penanganan masalah kependidikan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan nasional maupun internasional. Yang keempat yaitu membangun pola pikir dan pola kerja sebagai seorang profesional
kependidikan dalam skala nasional dan internasional. Nah, sebelumnya kita telah mengetahui apa itu definisi praktik pendidikan dan studi kependidikan. Sekarang kita akan menjelaskan apa sih hubungan praktik pendidikan dan studi kependidikan? Mudaharjo menyatakan bahwa meskipun antara praktik pendidikan dan studi pendidikan itu terdapat perbedaan, tetapi antara keduanya terdapat hubungan komplementer atau hubungan saling melengkapi. Adapun hubungan komplementernya akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, di sini terdapat grafik yang menunjukkan hubungan antara studi pendidikan dan praktik pendidikan. Hubungannya yaitu yang pertama, studi pendidikan merupakan dasar bagi praktik pendidikan. Yang kedua, studi pendidikan merupakan kriteria keberhasilan praktik pendidikan. Yang ketiga, praktik pendidikan merupakan sumber pelaksanaan studi pendidikan. Yang keempat, praktik pendidikan merupakan sarana pengujian hasil studi penelitian. Nah, dari 4 pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa studi pendidikan dan praktik pendidikan memiliki hubungan komplementer atau hubungan saling melengkapi. Yang selanjutnya yaitu implikasi studi pendidikan terhadap konsep pendidikan dan lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau yang biasa disebut LPTK. Yang pertama yaitu implikasi pendidikan. Implikasi pendidikan yang pertama yaitu pendidikan sebagai ilmu. Pendidikan menjadi dasar dan petunjuk praktis dalam rangka praktik pendidikan. Para pendidik dapat menyusun desain pembelajaran yang memuat tujuan, isi, metode, teknik mengajar, serta evaluasinya. Atas dasar desain pembelajaran itulah para guru melaksanakan praktik pendidikan. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa praktik pendidikan merupakan aplikasi dari ilmu pendidikan. Implikasi pendidikan yang kedua yaitu pendidikan sebagai seni. Menurut Gilbert Highgate dalam bukunya The Art of Teaching, dapat disimpulkan bahwa mengajar adalah sebuah seni, bukanlah ilmu. Menurutnya, mengajar itu melibatkan emosi yang tidak dapat dikerjakan atau dinilai secara sistematis. Mengajar tidak dapat seluruhnya dikerjakan berdasarkan formula-formula, tapi harus melibatkan hati sanubari di dalamnya. Implikasi pendidikan yang terakhir yaitu pendidikan sebagai paduan dari ilmu dan seni. Pendidikan sebagai paduan dari ilmu dan seni dikemukakan oleh Alexander Sutherland Neill atau sering disebut A.S. Neill. Menurutnya, mendidik dan mengajar bukanlah hanya suatu ilmu, tetapi juga suatu seni. Mendidik yang diartikan sebagai seni ialah bagaimana kita dapat hidup dengan anak-anak, sehingga seolah-olah kita menjadi seperti anak-anak. Selain menurut A.S. Neill, ada juga pendapat menurut Charles Silberman yang mengatakan bahwa mengajar atau mendidik bukan hanya seni semata, namun ia menyatakan bahwa yakin mengajar seperti praktik kedokteran banyak merupakan suatu seni yang memerlukan latihan bakat dan kreativitas. Tetapi seperti halnya kedokteran, mengajar juga merupakan sebuah ilmu karena berkenaan dengan perbendaharaan teknik-teknik, prosedur-prosedur, dan kecakapan-kecakapan yang dapat dipelajari dan diterangkan secara sistematis. Dan oleh karena itu ditransmisikan dan dikembangkan. Yang selanjutnya, ada implikasi terhadap lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau yang biasa disebut LPTK. Hasil studi kependidikan mengimplikasikan bahwa konsep pendidikan sebagai ilmu dan pentingnya lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK dalam rangka mendidik calon pendidik yang baik. Namun demikian, bukan berarti kita boleh menafikan gagasan pendidikan sebagai seni, sebab pendidikan itu idealnya dipandang sebagai paduan antara ilmu dan seni. Cukup sekian pemaparan dan penjelasan materi tentang praktik dan studi pendidikan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun pengucapan dalam pemaparan materi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.